Indonesia berada di ambang momen transformatif dalam lanskap pendidikannya. Juli 2025 menandai peluncuran Sekolah Rakyat, sebuah inisiatif inovatif yang siap membentuk ulang masa depan pendidikan di negara ini. Program ambisius ini yang dipelopori oleh Kementerian Sosial mewujudkan komitmen teguh bangsa untuk menyediakan pendidikan berkualitas bagi semua. Sekolah rakyat lebih dari sekadar sistem sekolah baru. Ini melambangkan janji untuk membuka potensi setiap anak Indonesia dan memberdayakan mereka untuk bebas dari belenggu kemiskinan. Penantian akan peluncuran sekolah rakyat sangat terasa. Saat persiapan terakhir sedang berlangsung, Indonesia dengan penuh semangat menunggu fajar era baru dalam pendidikan. Pada intinya, sekolah rakyat dirancang untuk mengatasi tantangan dasar, akses yang tidak merata ke pendidikan berkualitas. Banyak anak-anak kurang mampu, terutama mereka yang berada di daerah terpencil atau dari keluarga berpenghasilan rendah, menghadapi hambatan yang signifikan untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Sekolah rakyat bertujuan untuk meruntuhkan hambatan ini dengan membangun sekolah di daerah-daerah di mana akses pendidikan terbatas. Program ini berusaha untuk menciptakan kesempatan yang adil, di mana setiap anak diberikan kesempatan yang sama untuk berkembang. Dengan menyediakan akses ke pendidikan berkualitas, program ini bertujuan untuk memberdayakan anak-anak ini dengan pengetahuan, keterampilan, dan kepercayaan diri yang mereka butuhkan untuk memutus rantai kemiskinan. Efek positif dari pemberdayaan ini akan meluas jauh melampaui siswa itu sendiri, memberikan dampak positif bagi keluarga mereka, komunitas, dan bangsa secara keseluruhan. Yang memimpin prakarsa transformatif ini adalah Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang dikenal dengan panggilan Gus Ipul. Sebagai pejuang keadilan dan kesetaraan sosial, Gus Ipul tanpa lelah memperjuangkan pendidikan sepanjang karirnya. Di bawah kepemimpinan Gus Ipul, Kemensos telah rajin mempersiapkan dasar untuk keberhasilan pelaksanaan sekolah rakyat. Ini termasuk berkoordinasi dengan berbagai pihak, mengamankan pendanaan, dan mengembangkan kurikulum komprehensif yang memenuhi kebutuhan unik dari sasaran program. Komitmen teguh Gus Ipul sangat penting dalam menggalang dukungan untuk sekolah rakyat, baik dari dalam pemerintahan maupun dari masyarakat. Kesuksesan sekolah rakyat bergantung pada kolaborasi dari berbagai pihak. Semua bersatu demi masa depan anak-anak Indonesia yang lebih cerah. Program nasional ini telah menunjukkan sinergi yang luar biasa antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, universitas, dan berbagai lembaga lainnya. Sebanyak 2002 pemerintah daerah telah mengajukan proposal dan mengalokasikan lahan untuk pembangunan fasilitas sekolah rakyat. Selain itu, Pampart 555 pemerintah daerah sedang aktif berdiskusi dengan Kemensos dan antusias untuk berpartisipasi dalam program inovatif ini. Keterlibatan universitas seperti Universitas Brawijaya dan Universitas Negeri Surabaya semakin memperkaya program ini dengan keahlian dan sumber daya mereka. Tanda-tanda nyata kemajuan terlihat di seluruh negeri. Terlihat dari banyaknya lokasi konstruksi dan kegiatan yang ramai. Sekolah rakyat berubah dari sekadar visi menjadi kenyataan, membawa harapan dan kesempatan bagi banyak komunitas. Pembangunan sedang berlangsung di berbagai lokasi, dengan tim pekerja yang berdedikasi berusaha memenuhi tenggat waktu dan memastikan kualitas. Saat ini, 82 lokasi sedang dalam penilaian oleh Kementerian Pekerjaan Umum untuk potensi pengembangan, menunjukkan pendekatan proaktif pemerintah. Komitmen pemerintah untuk menyediakan infrastruktur berkualitas tinggi terlihat dari alokasi dana yang besar dari APBN untuk pembangunan sekolah baru dan renovasi fasilitas yang sudah ada, memastikan setiap anak memiliki akses ke lingkungan belajar yang kondusif. Selain pembangunan baru, upaya juga dilakukan untuk memaksimalkan penggunaan aset yang ada, dengan memanfaatkannya kembali sebagai fasilitas sekolah rakyat, sehingga mengoptimalkan sumber daya dan mengurangi pemborosan. Sebanyak 41 gedung yang sebelumnya milik Kemensos telah diidentifikasi untuk tujuan ini, menandai langkah penting dalam inisiatif tersebut. Gedung-gedung ini sedang diubah untuk memenuhi kebutuhan pendidikan modern, memberikan kehidupan baru bagi bangunan lama. Fasilitas di sekolah rakyat dirancang dengan cermat untuk menyediakan lingkungan belajar yang kondusif bagi siswa, dengan fasilitas modern dan tata letak yang diperhatikan.
Wujud nyata sekolah rakyat merupakan bukti komitmen tuh bangsa untuk menyediakan lingkungan belajar terbaik bagi anak-anak kurang mampu, menumbuhkan harapan dan masa depan yang lebih cerah. Meskipun infrastruktur fisik sekolah rakyat berperan penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, inti sebenarnya dari program ini terletak pada komitmennya untuk menyediakan pendidikan yang holistik dan memberdayakan bagi para siswanya. Ini berarti fokus tidak hanya pada keunggulan akademik, tetapi juga pada pertumbuhan dan perkembangan pribadi. Kurikulumnya, yang dirancang dengan cermat melalui kolaborasi antara Kemendikbudristek dan para ahli pendidikan, melampaui mata pelajaran akademik tradisional. Kurikulum ini menggabungkan pelatihan kejuruan, pengembangan keterampilan hidup, dan pembentukan karakter, membekali siswa dengan alat yang diperlukan untuk berhasil di pasar kerja abad ke-21. Pendekatan komprehensif ini memastikan bahwa siswa tidak hanya berpengetahuan, tetapi juga mudah beradaptasi dan tangguh. Rekrutmen guru telah diselesaikan oleh satuan tugas yang dipimpin oleh Kemendikbudristek, memastikan bahwa hanya pendidik yang paling berkualitas dan berdedikasi yang dipercaya dengan tanggung jawab membentuk generasi muda. Para guru ini dilatih untuk menginspirasi dan memotivasi siswa, menumbuhkan kecintaan terhadap pembelajaran. Program ini juga menekankan kegiatan ekstrakurikuler, olahraga, dan seni, menumbuhkan kreativitas, kerjasama tim, dan kecintaan belajar di antara para siswa. Kegiatan-kegiatan ini membantu siswa menemukan minat dan mengembangkan keterampilan baru. Dengan mengembangkan bakat dan minat mereka, sekolah rakyat bertujuan untuk memberdayakan siswa menjadi individu yang berpengetahuan luas dan mampu berkontribusi secara berarti kepada masyarakat. Pendekatan holistik ini memastikan bahwa siap untuk semua aspek kehidupan. Dengan menyediakan akses ke pendidikan berkualitas dan lingkungan belajar yang mendukung, program ini bertujuan untuk menciptakan generasi individu yang berdaya dan mampu memutus siklus kemiskinan. Melalui pendidikan, para siswa ini dapat mencapai impian mereka dan membangun masa depan yang lebih baik bagi diri mereka sendiri dan komunitas mereka. Untuk memaksimalkan dampaknya dan memastikan program ini menjangkau mereka yang paling membutuhkan, sekolah rakyat sangat bergantung pada pendekatan berbasis data. Kemensos, bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik, BPS, telah rajin mengumpulkan dan menganalisis data untuk mengidentifikasi keluarga yang hidup di bawah garis kemiskinan. Pendekatan berbasis data ini memungkinkan Kemensos untuk menentukan kuota siswa untuk setiap sekolah rakyat, memastikan bahwa program tersebut secara efektif menargetkan dan mendukung komunitas yang paling rentan dan terpinggirkan. Dengan memanfaatkan data statistik, program ini dapat mengidentifikasi area dengan konsentrasi anak-anak kurang mampu tertinggi, memastikan bahwa sumber daya dialokasikan secara efisien dan efektif. Analisis data yang cermat ini lebih dari sekadar mengidentifikasi calon siswa. Ini juga digunakan untuk memahami kebutuhan spesifik setiap komunitas. Visi Sekolah Rakyat jauh melampaui peluncuran perdananya di bulan Juli 2025. Program ini bercita-cita untuk menyediakan kesempatan pendidikan yang berkelanjutan, mencakup sekolah dasar, sekolah menengah, dan sekolah kejuruan. Pendekatan komprehensif ini bertujuan untuk memberi siswa jalur yang jelas dari pendidikan anak usia dini hingga pelatihan kejuruan. Lebih lanjut, visi jangka panjangnya mencakup penyediaan fasilitas asrama bagi siswa yang tinggal di daerah terpencil atau berasal dari lingkungan rumah yang sulit. Dengan menyediakan tempat tinggal dan makan, sekolah rakyat bertujuan untuk menghilangkan hambatan apapun yang mungkin menghalangi anak-anak dalam mengakses pendidikan berkualitas. Tujuan akhir dari program ini adalah untuk menciptakan generasi individu yang berdaya, yang diperlengkapi untuk keluar dari lingkaran kemiskinan dan berkontribusi secara berarti bagi masyarakat Indonesia. Saat Indonesia menantikan peluncuran sekolah rakyat pada Juli 2025, rasa antusias dan harapan memenuhi udara. Inisiatif ini bukan hanya program pendidikan biasa. Ini adalah mercusuar perubahan yang menjanjikan untuk mengangkat masyarakat dan menjembatani kesenjangan pendidikan. Program ini merupakan tonggak penting dalam perjalanan bangsa menuju kesetaraan pendidikan, menjanjikan
untuk mengubah kehidupan anak-anak kurang mampu yang tak terhitung jumlahnya. Program ini bertujuan untuk memberikan pendidikan berkualitas kepada mereka yang tertinggal, memastikan bahwa setiap anak memiliki bekal yang mereka butuhkan untuk berhasil. Puncak dari perencanaan, kolaborasi, dan dedikasi selama bertahun-tahun akan membuahkan hasil saat angkatan pertama siswa sekolah rakyat menginjakan kaki di sekolah baru mereka. Peristiwa penting ini merupakan bukti kerja keras dan ketekunan banyak individu dan organisasi. Sekolah rakyat mewujudkan semangat gotong royong Indonesia, di mana seluruh bangsa bersatu untuk mendukung tujuan mulia. Upaya kolektif ini menunjukkan kekuatan persatuan dan visi bersama untuk masa depan yang lebih cerah bagi semua. Juli 2025 menandai awal era baru dalam pendidikan Indonesia. Era di mana setiap anak, terlepas dari latar belakang mereka, akan memiliki kesempatan untuk bersinar terang dan menerangi jalan menuju masa depan yang lebih sejahtera dan adil bagi semua. Ini adalah fajar baru, babak baru dalam kisah komitmen Indonesia terhadap pendidikan dan kesetaraan.